Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Iman Plus Plus Plus. Ya, perjalanan iman kita dan pengenalan kita akan Kristus tidak bisa berjalan apa adanya, hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi ada banyak hal yang harus kita kerjakan, bahkan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan membaca dari surat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kita telah menikmati anugerah yang nyata dari jaminan iman yang penuh di bawah penyertaan Roh Kudus dan pertolongannya. Maka lakukanlah apa yang Alkitab katakan, yaitu untuk kita sungguh-sungguh berusaha. Artinya tidak asal-asalan mengikut Tuhan, tapi harus ada yang harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk kita lakukan, yaitu agar iman kita itu iman yang benar, bukan hanya sekedar keyakinan doktrinal, bukan hanya sekedar percaya di mulut saja, tetapi iman yang bergantung penuh kepada Kristus. Ya, hanya kepada Kristus saja kita menggantungkan seluruh kehidupan kita. Sungguh-sungguhlah berusaha untuk sebuah keberanian yang besar dengan kesadaran yang benar bahwa kita terus berjalan di dalam iman, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan selama di dunia ini. Setelah memiliki iman yang benar, iman itu dikatakan tadi harus diikuti dengan kebajikan, harus ditambah dengan kebajikan, dengan perbuatan baik. Lakukanlah kebajikan. Dan kemudian kebajikan itu pun tidak cukup, harus ditambah pengetahuan. Pelajarilah kitab suci dengan baik dan dapatkan pengetahuan. Sebab pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan sangat meneguhkan iman kita. Pahami firman Allah, biarkanlah firman Allah itu berdiam di dalam hati kita dengan segala kekayaannya, seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 16 bagian A. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi perkataan Kristus itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita usahakan untuk perkataan Kristus itu diam di dalam kehidupan kita. Artinya kita memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Nah, setelah pengetahuan harus ditambah dengan penguasaan diri. Jagalah hidup kita, kuasailah hidup kita. Jaga dan kuasai diri di dalam pikiran, kehendak, perasaan, perkataan kita, untuk kita bisa menambahkan kepada iman kita itu selain kebajikan, selain pengetahuan, ditambah diperlengkapi lagi dengan penguasaan diri. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah penguasaan diri dikatakan tadi harus ditambahkan dengan ketekunan. Ya, mari kita menghidupi ayat ini, bahwa kita harus memiliki ketekunan, memiliki kesabaran. Mintalah kepada Tuhan agar Dia memberikan kepada kita kesabaran untuk bertahan pada masa kesulitan, pada masa kesukaran, bahkan masa yang sulit yang akan datang, sehingga ketika kita diuji, kita akan timbul seperti emas, seperti dikatakan di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Ya, jaga diri kita dengan ketekunan dan kesabaran, dengan tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut di dalam penderitaan. Dan pada akhirnya itu semua masih belum cukup dan harus disempurnakan dengan kesalehan dan kasih. Kesalehan adalah sesuatu yang lebih dari sekedar agama. Jadikanlah kemuliaan Allah tujuan hidup kita. Hidup di dalam kesucian, tinggal dekat dengannya, dalam persekutuan dengannya, dan kita akan memperoleh kesalehan. Dan kepada kesalehan tadi ditambahkan kasih akan saudara-saudara dan juga kasih kepada semua orang. Kita harus membuka hati dan tangan kita untuk setiap orang dan mengasihi jiwa-jiwa mereka. Semua hal di atas, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang,
harus menjadi seperti permata-permata indah yang menghiasi kehidupan kita sampai pada akhirnya kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Kristus. Tertulis di dalam ayat yang ke-8 dari kelanjutan ayat yang kita baca tadi. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagaimana kita akan berhasil mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi giat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu jika kita dikatakan memiliki semuanya itu, yaitu yang tertulis tadi ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu dengan menambahkan kepada kita iman, ditambah dengan kebajikan, ditambah pengetahuan, ditambah dengan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, maka kita akan memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita tidak memiliki semuanya itu, maka di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi pilihan ada pada kita. Apakah kita akan menjadi orang percaya yang bertumbuh, menjadi indah di hadapan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, ataukah kita akan menjadi orang yang percaya tapi buta dan picik. Jadi mari Bapak Ibu, dengan bijak kita boleh menentukan jalan kehidupan kita untuk kita benar-benar bisa menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami karunia keselamatan yang hanya kami terima dengan iman tanpa perbuatan kami, dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak sekedar beriman, sekedar menjadi orang Kristen ya Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh bertumbuh. Iman kami bertambah dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami bisa mengenal Tuhan yang benar, dan iman kami adalah iman yang benar-benar bertumbuh, dan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.